Di sini di studio Teknik Perkapalan sudah ada Mas Adam sama Mas Hadikara, nggih. Betul sekali, beliau menyempatkan waktunya hadir ke sini, dan juga dari P46 sendiri mengutus perwakilannya ya, dan tidak juga membatasi yang lain untuk ikut berdiskusi nanti. Dari P46 saya beri kesempatan ke Mas Marta pertama ini. Kok bisa milih perkapalan dulu seperti apa, Mas Marta? Yang jelas nggak nyasar sih. Oh, nggak nyasar ya. Jadi dulu itu pinginnya tuh masuk ke teknik sipil. Cuman somehow saya pernah lihat baca di koran kok ada lowongan pekerjaan S1 teknik sipil. Bagiannya jaga gedung, saya langsung ilfil. Wah, gimana ini ya? Kapal. Saya dulu waktu masuk kapal tuh mikirnya kapal itu cuman perkara desain konstruksinya aja. Ternyata jauh lebih besar dari itu, dan peluangnya setelah kerja juga macam-macam, nggak semuanya di bidang kapal semua. Ya, makasih Mas Danu kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kami itu saat pemilu di jurusannya itu ada sampai 5 calon, Mas. Sampai 5 dari yang mana, Mas? Iya, jadi calonnya 5, Mas. Jadi saya, Mas Girindra, Mas. Jadi mungkin kalau saya mungkin yang terpilih ya, karena suaranya kan calonnya 5, Mas, betul. Dan nggak kayak sistem di negara kita yang kalau dari 5 nanti dikerucutkan jadi 2 gitu kan. Kan ini enggak. Jadi memang bahwa di tahun tersebut itu BEM FTK itu berdiri. Ini lagi, Mas, dihidupkan kembali. Ya, nah kebetulan itu juga yang jadi presiden BEM FTK pertama kali adalah dari P46 seperti itu, alhamdulillah gitu kan. Ada masa transisi waktu itu, Mas Danu, memang di rektorat, di dekana, dan ya bagi kami yang saat itu menjalankan kaderisasi itu bagi kami ya dipersulit lah istilahnya seperti itu dari rektorat maupun dekanat. Oke, baik, terima kasih Mas Idris. Kita bergeser dulu ke Mbak Rani ya. Assalamualaikum teman-teman. Ya, makasih Mas Danu kesempatannya. Jadi kalau ngomong masalah kuliah, saya mirip sama Mas Idris ya, jalurnya PMDK. Waktu itu saya ingat semester 1, ini juga salah satu alasan kenapa saya nggak ke sipil. Kan kalau waktu pengkaderan itu kan di brandingnya sama senior-senior, kuliah kapal tuh susah, dapat IP 3 itu susah ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi mikirnya, ini susah banget ini ya kuliah di sini. Ini kamu bisa kelebihan ambil cuma 2 SKS. Kalau ngambil mata kuliah selanjutnya 3 SKS, berarti sebenarnya kan ngutang 1 nih. Ini pilihanmu. Kalau saya setuju sih bisa aja saya setuju. Tapi ingat, ini pilihanmu. Kalau kamu kuliah keteteran itu adalah tanggung jawabmu ya, karena ini pilihanmu gitu kan. Di situ saya belajar dari Pak Doni bahwa pilihan itu nggak ada yang salah, cuma ya kamu bertanggung jawab dong sama pilihanmu sendiri kayak gitu kan. Terus habis itu Pak Zubek melakukan hal yang kurang lebih sama. Ini di TM2. Pak Eko tuh dulu TM3. Saya itu udah mau selesai. Pak Eko tuh, saya asisten dosennya Pak Eko pada saat itu. Jadi Pak Eko cukup peduli dengan saya. Pak Eko tuh saya pengennya TM-mu itu perfect, sempurna, bagus. Dan saya pengennya cepat lulus. Intinya saya tuh belajar banyak dari dosen dan dari teman-teman. Ingat nggak sih teman-teman yang dulu makan di warteg deketnya base camp yang harganya cuma Rp3.500? Ingat kan? Dapat ayam, nasi banyak, 3.500 perak. Kita makan pada saat pengkaderan kita makan, nggak ada itu sakit perut. Herannya setelah selesai pengkaderan makan itu kok diare, kenapa gitu loh. Itu kan semua orang kayaknya semua kita seangkatan pada makan ini deh, pada makan warset itu kan. Loh, semua. Yang 3.500. Lapar dikit makan itu. Soalnya pakai untuk urunan kebutuhan pengkaderan kan. 2.200. 2.200. Wow, kalian masih ingat. 2.200. Aganan soalnya manis panas.
Dapat ayam loh. Dapat ayam dan kuah berbumbu penuh kenikmatan pada saat pengkaderan itu. Gak tahu kenapa kok habis pengkaderan makan itu kok sakit perut itu aku ya nggak tahu sampai sekarang. Ya itu sih Mas Danu. Oke, Kalau siap. cerita-cerita Ya. tentang Nah, monggo Mas Girinda ini. Kita kangen nih gitu. Kenapa dulu itu kita ya bangun tidur ketemu ya kan, mau tidur ketemu gitu, keluar kamar mandi ketemu ya kayak saudara sendirilah gitu. Jadi kita merasakan kalau zaman dulu memang benar-benar langsung enak ya. Kita dikumpulin sama-sama. Nah kita berasa Jakarta satu bukan keluarga di Surabaya. Susah, seneng, kita bareng-bareng kan. Gitu. Saya sih bersyukurnya gini. Ketika kita di dunia kerja itu ternyata P itu nyebar ya kemana-mana gitu, bukan cuma di perkapalan. Dari sebelum lulus kan memang semua kan ya pada tahu saya memang ikut Pak Wasis ya. Nah selama gemblengannya Pak Wasis itu juga pengaruhnya besar ke saya juga. Setelah saya lulus, saya pertama ke Malaysia. Karir utama saya memang belum pernah keluar dari galangan. Jadi saya waktu di Malaysia tuh pertama kali masuk, saya tuh dianggap bodoh. Jadi dewan saya di Malaysia itu saya dibuang ke lapangan. Jadi saya disuruh ikut sama fitter, Pak. Jadi benar-benar ke lapangan, nyepet di pelat itu, marking itu. Jadi kita beda ya, kalau di sini rata-rata lulusan apal begitu pertama kali kerja mungkin bayangannya dia akan duduk di kantor, pegang komputer, AutoCAD ya. Saya di Malaysia nggak diajari seperti itu, Pak. Pertama kali saya ke lapangan, dibodoh-bodohin orang, nggak bisa baca gambar, wah dibodoh-bodohin habis-habisan. Dia suruh ngetik-ngetik, suruh marking-marking, jadi hampir selama seminggu saya di lapangan. Baru nggak lama saya dikeluarkan dari situ, baru jadi pengawas pertama. Nggak lama, sebulan kemudian magang pipa. Nggak lama, cuma sebulan pegang listrik. Baru setelah hampir 2 bulan penuh di lapangan, baru saya masuk ke office. Tapi intinya disitulah perbedaan antara kuliah dan kenyataan tuh mulai kentara. Untuk pengalaman juga bagi adik-adik mahasiswa. Jadi sangat berkesan bagi saya. Pak Yoyo tuh bilang ke saya di tiap KRS-an ya, di tiap perwalian itu mahasiswa ini paling manusia yang paling ini waktunya paling unlimited seperti itu, Mas Danu. Yang saya ini kan Mas Danu ya, jadi secara umum anak ITS itu kita tidak kalah dengan teman-teman teknik di jurusan kampus-kampus yang lain. Yang mempengaruhi itu justru soft skill-nya, Mas Danu. Jadi kemampuan kita menyampaikan satu ide yang ada di kepala kita, lalu tingkat percaya diri itu, Mas Danu. Dan itu menurut saya tidak diajarkan oleh dosen ya. Jadi ijazah itu penting nggak penting, ya itu tadi penting untuk sebagai itu yang menyatakan kamu ST gitu kan, sarjana teknik, penting itu sebagai saringan awal untuk kamu mendaftar pekerjaan. Nggak menjadi tidak penting, yaitu tadi setelah kamu selesai di situ kan yang menentukan bukan itu. Mungkin pesan-pesannya buat adik-adik mahasiswa, pelajari apapun mata kuliah itu, jadi nggak ada yang percuma sekecil apapun, terlepas dari perkapalan mata kuliahnya apa, jadi semuanya masih bisa dipelajari lah istilahnya. Jadi apapun itu jangan mudah mengeluh, semua ada hikmahnya lah. Terima kasih banyak P46 Atlantis yang sudah berdialog, bercerita, berkisah mengenai pengalaman dan karirnya sampai dengan saat ini. Sampai ketemu lagi di podcast mungkin angkatan yang lainnya yang akan bercerita. Semoga apa yang kita ceritakan malam ini ada yang bermanfaat untuk adik-adiknya, untuk P46 sendiri.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.